Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin, terutama jamaah pengajian Bumiku Mengaji yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hadis-hadis tentang sholat. Hadis-hadis tentang sholat. Taib. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang sholat ini adalah beberapa hadis yang sangat erat kaitannya dengan perihal sholat. Taib. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, min ahadithis salah, dari hadis-hadis tentang salat, awalan sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Hadis-hadis tentang salat, yaitu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan maksud dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sholat.
Hadis ini memerintahkan kaum muslimin untuk sholat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dan perintah ini asal hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi kita kaum muslimin mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat berbagai macam faedah. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam faedah. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyayang dan sangat lembut kepada manusia, yaitu beliau memerintahkan atau mencontohkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan hadis ini sebenarnya memiliki cerita, yaitu ceritanya dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribuna fa aqamna 'indahu 20 lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fadhanna anna qad ishtaqna ahlana fasa'alna amman tarakna min ahlina fa akhbarnahum faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu salata kadza fi hini kadza wa sallu kadza fi hini kadza fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'umukum akbarukum." Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Malik bin Al-Huwairith Abu Sulaiman radhiyallahu an, beliau bercerita, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami sedang masa muda, umur kami berdekatan. Lalu kami bermalam di sisi beliau selama 20 malam, yaitu 20 hari 20 malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pengasih dan seorang yang sangat lembut. Ketika beliau sudah mengira bahwa kita sudah rindu dengan keluarga kita, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang-orang yang kita tinggalkan dari keluarga kita. Lalu kami beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah kalian kembali kepada keluarga kalian, tinggallah di tengah-tengah mereka dan ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka. Kemudian salatlah kalian, salat pada waktu ini dan salat pada waktu itu. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah salah seorang yang paling tua di antara kalian menjadi imam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari menambahkan di dalam riwayatnya, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi itu cerita sebenarnya hadis yang kita baca ini. Nah, di dalam hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat pengasih dan lembut kepada para sahabatnya dan kepada umat Islam. Yaitu beliau merasakan bagaimana meninggalkan keluarga, bagaimana berpisah dengan keluarga.
Kemudian setelah itu pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa eh, seorang Muslim laki-laki wajib dia belajar ilmu agama yang dengannya dia mengajari anak istrinya, yang dengannya dia mengajari anak istrinya. Karena di dalam hadis disebutkan, yarji'u ila ahlikum wa'allimuhum. Pulanglah kalian kembali ke rumah keluarga kalian, istri-istri kalian, dan ajari mereka. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat pelajaran wajibnya azan dan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika salah seorang dari kaum muslimin mengumandangkan azan, maka sudah mencukupi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa tidak sah azan sebelum waktunya. Tidak sah azan sebelum waktunya. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sholat berjamaah wajib atas orang musafir, sebagaimana sholat berjamaah wajib atas orang-orang yang muqim. Atas orang-orang yang muqim. Kemudian pelajaran yang bisa ambil dari hadis ini juga adalah mendahulukan orang yang lebih tua di dalam perkara menjadi imam sholat. Tentunya ini tidak bertentangan dengan hadis yang berbunyi ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Mengimami suatu kaum orang-orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Karena hendaknya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis kita. Kenapa? Karena mereka adalah para pemuda yang seluruhnya datang pada satu waktu, yang seluruhnya datang pada satu waktu. Maksudnya adalah ilmu mereka sama, maka hendaknya ketika pulang nanti yang paling tua yang menjadi imam. Kemudian pelajaran kita bisa ambil hadis ini juga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan sholat dengan tata cara dan langsung praktek, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau sholat untuk mencontohkan kepada manusia. Beliau sholat di atas mimbar tersebut, beliau ruku dan beliau dalam keadaan di atas mimbar. Apabila beliau ingin sujud, maka beliau turun dari mimbar dan beliau menghadap kiblat, kemudian beliau sujud. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Sesungguhnya aku mengerjakan ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian mengetahui salatku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pelajaran yang sangat berarti dari hadis ini adalah wajib bagi kita mencontoh salat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh membuat salat yang tersendiri, tidak boleh membuat salat-salat yang baru yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, di sini disebutkan hadis riwayat Bukhari, afwan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memiliki pelajaran yang sangat banyak. Yang pertama adalah bahwa disyariatkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum imam datang ke dalam masjid. Ya, sebelum seseorang duduk di atas 2 rakaat, duduk di atas masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid. Kemudian pelajaran kita bisa ambil hadis ini juga adalah bahwa
Salat tahiyatul masjid dilakukan apabila sebelum duduk. Apabila setelah duduk, maka diperbolehkan untuk dilakukan salat tahiyatul masjid juga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk bangun dari tempat duduknya karena dia belum salat tahiyatul masjid. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beliau tadi beliau sedang berkhutbah maksud saya, dan beliau memberhentikan khutbahnya demi mengingatkan sahabat Nabi yang tadi masuk ketika khutbah dan tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tahiyatul masjid ini adalah termasuk daripada salat sunnah. Salat sunnah yang memiliki sebab. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang memiliki sebab. Kita sudah tahu bahwa ada salat-salat yang memiliki sebab, seperti salat di antara adzan dan iqamah, salat istikharah, salat bertaubat, salat 2 rakaat setelah wudu. Ini adalah salat-salat yang ada sebabnya. Nah, dan salat tahiyatul masjid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan salat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dihikayatkan, dikisahkan ijma' atas hal itu, yaitu hukum salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Janganlah ia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi istihbabu tahiyatil masjid bi raka'atain wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin wa haqqal qadhi Iyad an Dawud wa ashabihi wujubahuma. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan dia adalah kesunahan menurut ijma' para ulama kaum muslimin. Bahkan disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad bahwa ini adalah riwayat dari Imam Dawud dan juga sahabatnya, dan kewajiban atas keduanya, yaitu 2 rakaat sebelum duduk pada saat tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Daud Al-Zahiri dan juga pengikutnya mewajibkan salat tahiyatul masjid. Tapi yang sunnah adalah, yaitu pendapat jumhur kebanyakan para ulama, bahwa salat tahiyatul masjid tidak diperlukan kecuali untuk masuk ke dalam masjid, ya. Nah, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan tadi, di sana ada salat-salat yang memiliki sebab. Salat-salat yang memiliki sebab. Di antara salat-salat yang memiliki sebab adalah salat tahiyatul masjid.
dan juga sholat antara azan dan iqamah, dan juga sholat istikharah, dan juga sholat taubah, dan juga sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Nah, kita lanjut. Dan ada berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi hukumnya sunnah. Bahkan ini ijma' menurut sebagian pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian sholat tahiyatul masjid dikerjakan apabila meskipun dalam keadaan waktu terlarang. Seorang masuk ke dalam masjid setelah asar, maka dia sholat tahiyatul masjid. Ya, karena sholat tahiyatul masjid itu hubungannya dengan waktu sebab, ya, bukan berhubungan dengan waktu terlarangnya sholat. Ya, waktu terlarangnya sholat. Nah, kemudian penulis mengatakan wa tusamma tahiyatul masjid. Wa tusamma tahiyatul masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Nah, kemudian setelah itu penulis berkata, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Yang artinya janganlah kalian duduk di kuburan dan janganlah sholat menghadap kepadanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang berkaitan dengan kuburan sangat bagus untuk dikupas. Ya, sangat bagus untuk dikupas. Ada kitab yang berkaitan dengan kubur. Nah, sebentar. Baik. Nah, di sini ada kitab yang bagus sekali. Saya anjurkan untuk membacanya. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Yaitu Ahkam Al-Maqabir. Ahkamul Maqabir fi Syariah Al-Islamiyah. Dan ini termasuk daripada tulisan disertasi ataupun tesis. Kalau S3 itu disertasi, ya. Yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Suhaibani. Beliau adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Al-Qasim. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi, yaitu la tajislu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kepadanya. Di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan apa saja yang berkaitan dengan adab-adab saat berziarah kubur. Ya, adab-adab saat berziarah kubur. Di antara adab-adab saat berziarah kubur, yaitu seseorang ketika berziarah kubur, maka dia membaca doa saat berziarah kubur.
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, dan yang berasal dari orang-orang beriman, orang-orang Islam. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan kalian al-afiyah. Semoga kami akan menyusul kalian. Nah, ini salah satu adab saat berziarah kubur. Nah, saya akan fokus kepada hal-hal yang terlarang saat berziarah kubur ya. Hal-hal yang terlarang saat berziarah kubur. Di antaranya yang kita baca tadi hadisnya ya, yang kita baca tadi hadisnya itu duduk di atas pekuburan. Karena kita sebagai seorang muslim wajib menghormati kaum muslimin yang lain, dan menghormati kaum muslimin yang lain itu baik saat masih hidup ataupun sudah meninggal. Baik. Kemudian juga wala tusallu ilal kubur, dan janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan atau kalian sholat di dalam pekuburan. Ini diharamkan dalam agama Islam ya. Saya bacakan dari sini, yaitu sholat di dalam pekuburan adalah permasalahan yang sudah dikenal dan sangat masyhur. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli fikih tentang hukumnya. Baik itu sholatnya sholat wajib atau sholatnya sholat sunnah. Dan kita akan mengambil pendapat yang paling kuat, yang kita kuatkan dari sholat di dalam pekuburan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di dalam pekuburan yaitu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang begitu kuat yang menjelaskan tentang larangan akan salat di pekuburan. Ya, akan salat di pekuburan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita baca tadi, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke pekuburan. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah di dalam kuburan ya, di dalam kuburan. Dan ini madhab Asy-Syafi'i. Ini madhab Asy-Syafi'i. Dan juga madhab Hambali. Dan juga kebanyakan ulama madhab Hambali berpendapat bahwasanya diharamkan sholat di dalam pekuburan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini dalil yang dipakai, al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati baina al-qubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kubur-kubur. Dua hadis ini memberikan faedah larangan tentang salat di pekuburan. Dan asal hukum larangan adalah keharaman, kecuali jika ada dalil yang memalingkannya dari keharaman kepada selainnya.
dan di dalam permasalahan ini tidak ada dalil. Maka sholat di dalam pekuburan dilarang dan diharamkan berdasarkan hadis-hadis tadi. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah di dalam rumah-rumah kalian salat-salat kalian dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Menunjukkan bahwa salat tidak di pekuburan karena kita diperintahkan untuk salat di dalam rumah dan memperbanyak salat di dalam rumah, terutama salat sunnah bagi laki-laki. Begitu juga dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnah, wala tattakhidhuha quburan. Janganlah jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Dalilun ala anna al-maqbarata laysat bimawdi'i salatin. Ini dalil menunjukkan bahwa pekuburan bukan tempat sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum salatikum. Jadikan di rumah-rumah kalian dari salat-salat kalian. Hatta 'ala salawati fil buyut. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk mengerjakan salat 5 waktu di dalam rumah. Mengerjakan salat di dalam rumah maksud saya adalah salat sunnah. Nah, kemudian wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yadullu ala anna as-salata ghairu jaizah fil maqbarah wa anna mahallal qabri laysa bimahallis salah. Ini menunjukkan bahwa salat tidak diperbolehkan di pekuburan dan bahwa tempat kubur itu bukan tempat salat. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan babu karahiyatis salati fil maqabir. Bab dimakruhkannya salat di dalam pekuburan-pekuburan. Kemudian juga ada hadis yang melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, hadisnya masyhur riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang sakit dan mati di dalam sakit tersebut, maka Rasulullah SAW sebelumnya bersabda, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini juga menunjukkan bahwa diharamkannya menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid maksudnya adalah membangun masjid di atas kuburan atau sholat di sisi kuburan tanpa ada bangunan. Dan inilah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat jika beliau dikuburkan dalam keadaan terlihat. Beliau takut, yaitu Nabi dan para sahabat takut ada orang yang sholat di sisi pekuburan beliau dan menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dalam hadis riwayat Muslim, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian menghadap kuburan, salat menghadap kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Maka ini adalah larangan yang sangat dalam, ya. Dan di dalamnya terdapat larangan tentang salat menghadap ke kuburan. Maka tidak ada kuburan antara seorang yang sedang sholat dengan kiblat. Tidak ada kuburan antara orang yang sedang sholat dengan kiblat. Dan para ahli fikih dari madhab Syafi'i, kemudian dari madhab Hambali,
telah menegaskan akan makruhnya sholat menghadap pekuburan. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, hakadha qalu yakrah walau qila yahrum li hadithi Abi Marsad lam yad'ud. Demikianlah mereka mengucapkan dimakruhkan. Kalau seandainya dikatakan haram kepada berdasarkan hadis Abu Marsad, maka pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Jadi pada ikhwah, keharaman ini jelas terlihat dalam hadis, itu haram seseorang sholat menghadap ke pekuburan. Nah, kemudian ketika dia diharamkan, kalau ada yang sholat juga bagaimana? Maka pendapat dari sebagian ahli dan ulama peneliti dari mazhab Hambali, di antaranya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Qayyim, kemudian Imam Ibnu Muflih, dan selain mereka berkata, inna salata ilal qabri la tasihhu mutlaqan. Sesungguhnya sholat menghadap ke pekuburan tidak sah sama sekali. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antara disebutkan oleh Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, sebab dalam keharaman sholat sholat menghadap kuburan. Sebabnya adalah menutup sarana kesyirikan. Menutup sarana kesyirikan dengan terlalu berlebih-lebihan mengagungkan kuburan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang sholat menghadap kubur dalam rangka mengagungkan kubur dan juga yang dikubur di dalamnya, maka perbuatannya ini adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu beberapa dalil mengapa pendapat yang lebih kuat adalah diharamkan untuk sholat menghadap ke kuburan dan hasil sholatnya tidak sah. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari duduk di atas kubur dan sholat menghadap ke kuburan. Dan kita ini sekarang di dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal, orang sering membicarakan tentang hari kelahiran atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal secara sejarah juga disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang untuk sholat di atas pekuburan dan menghadap kepada pekuburan. Nah, baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang keempat, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah, rawahu Muslim. Jika diiqamahkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana tata cara salat berjamaah. Apabila sudah diiqamahkan
dikumandangkan iqamah, maka pada saat itu tidak ada sholat apapun kecuali sholat wajib. Berarti yang sedang sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka dia membatalkan sholat. Kecuali kalau seandainya ada yang sholat sedangkan dia masih tersisa sedikit dari bacaan sholatnya, maka dia lanjutkan. Nah, kemudian hadis yang kelima, umirtu alla akuffa thawban, rawahu Muslim, an-nahyu 'anis salati wa kammuhu mushmirun aw thawbuhu, dzakarahu an-Nawawi. Kata penulis di dalam buku terjemahannya bahwa aku diperintahkan untuk tidak menyingsingkan lengan baju dalam sholat. Tidak menyingsingkan lengan baju di dalam sholat. Menyingsingkan maksudnya melipat ya lengan baju di dalam sholat. Adapun sebab kalau kita perhatikan apa hukumnya di dalam sholat mengerjakan hal tersebut. Ya, apa hukumnya di dalam sholat mengerjakan hal tersebut, yaitu seseorang melipat baju, ya. Maka hukumnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dilarang. Nah, kemudian apakah di sini haram ataukah dia makruh ataukah dia membatalkan sholat atau tidak? Wallahu alam, dia tidak sampai kepada membatalkan sholat, tidak sampai kepada membatalkan sholat. Akan tetapi dia menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, yaitu melipat baju saat sholat. Ya. Yang keenam, aqimu sufufakum wa tarasu. Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahul Bukhari. Dalam hadis disebutkan bahwa luruskanlah barisan kalian dan rapatkan barisan dalam sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di antara kami ada yang menempelkan bahu dan telapak kaki kanannya ke bahu dan telapak kaki kanan sahabatnya. Di antara kami ada yang menempelkan bahu dan telapak kaki kanannya ke bahu dan telapak kaki sahabatnya. Nah, ini terjemahannya kurang tepat ya. Di sini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa adalah salah seorang dari kami menempelkan bahunya kepada bahu adiknya, kepada bahu temannya, dan telapak kakinya kepada telapak kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis adalah digunakan saat seseorang mengimami kaum muslimin. Maka dia mengucapkan aqimu sufufakum. Ya, artinya berdirilah kalian bersaf-saf, ratakanlah saf-saf kalian. Wa tarasu, dan saling mendekat. Nah, akibat itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menempelkan bahunya kepada bahu kawannya dan menempelkan telapak kakinya kepada telapak kaki kawannya. Nah, kemudian hadis yang ketujuh, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'un
wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Jika telah didirikan sholat, maka janganlah kalian lari dalam keadaan kalian, janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan kalian lari. Dan datangilah sholat dalam keadaan kalian berjalan. Hendaknya kalian tenang. Apa saja yang kalian dapati, maka sholatlah. Dan apa saja yang terlambat bagi kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ketujuh, masih berkaitan dengan iqamah sholat. Apabila di masjid sudah diiqamahkan sholat, maka yang ingin ke masjid, janganlah dia datang dalam keadaan berlarian, ya. Tetapi datanglah dalam keadaan berjalan. Hendaknya kalian dengan tenang, apa saja yang kalian dapati maka salatlah, dan apa saja yang ketinggalan bagi kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa jika telah diiqamahkan sholat, tidak boleh berlari-lari untuk menghadap sholat atau mengerjakan sholat, ya. Nah, yang ke-8, dan cara orang kalau seandainya dia ingin tidak lari-lari, ya sudah, dia berjalan dengan tenang tetapi tidak juga terlalu lambat. Nah, apabila dia mendapati imam dalam keadaan bagaimana, dia ikuti sampai imam salam. Dan apabila dia mendapati tertinggal dari imam, maka hendaklah dia mengqadhanya, ya, di akhir sholat, yaitu bagi yang masbuk. Nah, kemudian yang ke-8, irka hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, rawahul Bukhari. Rukulah sampai kamu tumakninah saat ruku, dan angkatlah kepalamu sampai tegak lurus, dan kemudian sujudlah sampai tenang di dalam sujud, ataupun tumakninah dalam sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan tentang rukun sholat, yaitu tumakninah, bahwa orang sholat tidak boleh dia terlalu tergesa-gesa. Tidak boleh dia terlalu tergesa-gesa. Kemudian yang namanya tumakninah adalah tidak bergerak kepada anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya sempurna. Tidak bergerak kepada anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya sempurna. Nah, yang ke-9 sekarang. Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tangan dan angkatlah kedua sikumu. Ya. Hadis riwayat Muslim ini adalah salah satu hadis yang berkaitan dengan perihal sujud. Kemudian yang jadi kalau sujud itu ada 7 anggota. Yang pertama dahi, asal hukumnya. Kemudian termasuk dahi adalah hidung. 1, 2, 3, ya, kedua telapak tangan. Kemudian 4, 5, yaitu seseorang sujud di atas lututnya. 6, 7, seseorang duduk seseorang sujud pada jari jemari kakinya. Itulah 7 anggota sujud. Yang ke-10, hadis riwayat Muslim, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wassujud. Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian dahului aku dengan ruku' dan sujud.
Ini menunjukkan bahwa diharamkan bagi kita untuk mendahului imam, baik dalam ruku atau dalam sujud. Ya, diharamkan bagi kita untuk mendahului imam, baik dalam ruku ataupun dalam sujud. Kemudian yang ke-11, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama kali apa yang akan dihisab atasnya seorang hamba pada hari kiamat adalah perihal salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kedudukan salat yang sangat besar dalam agama Islam, yaitu penentu nasib seseorang. Penentu nasib seseorang. Jika sholatnya baik, maka amalnya juga akan baik. Jika sholatnya buruk, maka amalnya juga akan buruk. Alhamdulillah selesai hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Suaranya nggak kedengeran. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya, atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk jemaah yang ingin bertanya langsung, kami persilakan untuk raise hand, silakan. Sepertinya belum ada, Ustaz. Dan untuk chat yang masuk di Ana pun belum ada pertanyaan sama sekali, Ustaz. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, Ustaz bisa tambahkan beberapa materi lagi atau nasihat-nasihat sedikit. Baik. Kami persilakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang ziarah kubur gitu ya, ziarah kubur. Yang pertama yaitu tentang sholat di dalam pekuburan. Kemudian yang kedua adalah sholat atas jenazah di pekuburan. Kemudian yang ketiga adalah sholat di atas kubur. Kemudian yang keempat, azan di sisi kubur. Yang kelima, doa dan berdoa di sisi kubur. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran atau sesuatu darinya di sisi kubur. Kemudian yang ketujuh, menyembelih di pekuburan. Yang kedelapan, bersedekah di pekuburan. Kemudian yang kesembilan, bertakziah saat ada bertakziah di pekuburan, maksudnya gitu ya. Kemudian yang ke-10 yaitu nasihat di pekuburan. Kemudian yang ke-11 menunaikan nazar di pekuburan, ya. Itu semua adalah hal-hal yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, yaitu tentang perbuatan-perbuatan dari ibadah di sisi pekuburan, apa hukumnya.
Nah, saya akan bahas tentang beberapa hal yang diharamkan dalam agama Islam saat seseorang berziarah kubur. Yang pertama yaitu berjalan dan melangkahi pekuburan. Berjalan dan melangkahi pekuburan. Wallahu alam, para ikhwah, yang pendapat yang dikuatkan adalah berjalan dan melangkahi di atas kuburan adalah haram berdasarkan hadis-hadis. Berdasarkan hadis-hadis. Di antaranya hadis-hadis dalam hadis dari Uqbah bin Amir, la an ata'a ala jamrah aw sayf aw akhsafa na'li birijli akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim wa ma ubali awasatal qubur qadaitu hajati awasatas suq. Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang atau kedua sendalku terbenam di atas atau aku dengan kedua kakiku menginjak kuburan tersebut. Saya ulangi ya. Sungguh aku berjalan di atas batu api atau pedang atau aku terprosok dengan kedua kakiku ke dalam bumi. Lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di atas pekuburan kaum muslimin. Ya, ini dilarang. Berarti seseorang duduk, kemudian juga menjadikan kuburan sebagai tempat dilangkah-langkahi. Ini diharamkan dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya adalah berjalan di antara pekuburan dengan sendal. Ya. Dan pendapat yang dikuatkan bahwa dianjurkan untuk melepaskan sendal jika jalan di antara pekuburan dan dimakruhkan untuk berjalan dengan kedua sendal di antara pekuburan. Ini dimakruhkan. Ya. Kemudian termasuk daripada hal yang dijauhi saat di pekuburan adalah duduk di sisi kuburan ataupun duduk di atas pekuburan. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa tidak diperbolehkan seseorang duduk di atas pekuburan atau duduk di sisi pekuburan. Maka untuk duduk di atas pekuburan maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ataupun duduk di sisi pekuburan, maka ini dikhawatirkan dia akan mendatangkan atau dia diharamkan kalau seandainya dia duduk di atas pekuburan ataupun di sisi pekuburan, karena dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang mengagungkan kuburan tersebut. Nah, ini kitab bagus untuk dibaca ya, sehingga seseorang paham betul tentang ziarah kubur, kemudian pendapat-pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Ustaz. Wallahu a'lam.
Ustaz, kita lihat di sini sudah ada yang angkat-angkat beberapa dan sudah ada pertanyaan masuk juga di kolom chat Ana. Jazakallahu khairan Ustaz atas tambahan ilmunya. Kita persilakan untuk jemaah yang ingin bertanya langsung yang sudah raise hand. Kami berikan kepada Bung Rahman, silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz terkait sholat di pekuburan tadi Ustaz. Kalau tidak salah pernah mendengar jika misalkan kita di perantauan gitu tidak bisa melakukan sholat jenazah, kita baru bisa pulang misalkan terlambat gitu setelah jenazah dikuburkan, dan itu ada batas waktu sampai 2 bulan dan diperbolehkan ya Ustaz melaksanakan sholat jenazah. Nah itu seperti apa yang diperbolehkan gitu Ustaz, batasan-batasannya, dan apakah waktu 2 bulan tersebut benar riwayatnya atau ada pendapat yang lain gitu Ustaz yang lebih kuat? Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun tentang sholat di jenazah di pekuburan, yang kita ingin dudukkan dulu permasalahan yang kita bicarakan adalah sholat jenazah di pekuburan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang 2 hal, sholat di atas pekuburan bagi yang sudah disolatkan atasnya, bagi yang belum mengerjakan sholat atas mayit sebelum dikuburkan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum sholat di atas pekuburan bagi yang ketinggalan sholat jenazah, jika si mayit sudah disolati dan sebelum dikuburkan. Jika si mayit sudah disolati dan sebelum dikuburkan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat di atas kubur mayit jika sudah disolati atasnya makruh, dan ini mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian ada yang mengatakan bahwa jika mayit sudah disolati atasnya, maka kewajiban berarti sudah terlaksanakan, ya. Dan mengerjakan sholat sunnah atas jenazah itu tidak disyariatkan. Artinya yang sudah dikerjakan ya sudah, tidak perlu lagi untuk mengerjakan sholat jenazahnya. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang perkara ini adalah seseorang tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat atas mayit yang sudah disolati jika dia belum dikuburkan, ya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu permasalahan yang pertama. Baik. Permasalahan yang kedua adalah yaitu sholat jenazah di pekuburan bagi yang sudah disolati dan kemudian sudah dikuburkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang waktunya. Para ulama berbeda pendapat tentang masa yang seseorang boleh sholat di pekuburan untuk mensolati atas jenazah yang sudah disolati dan sudah dikuburkan.
Ada, saya ambilkan saja pendapat yang dikuatkan, yaitu ada karena banyak pendapat ini, maka pendapat yang dikuatkan adalah sholat atas pekuburan, sholat di atas kuburan tidak ada memiliki waktu yang ditentukan atau batasan yang ditentukan, yang mana tidak sah sholat kalau setelahnya. Yang demikian itu karena tidak sah di dalam pendalilan atas pembatasan sesuatu dari dalil-dalil yang ada. Dari dalil-dalil yang ada. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan yang paling lama, yang paling cepat, tidak ada batasan. Nah, jadi seperti itu Ami jawabannya. Memang banyak pendapat di sini saya baca, ada 6 pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang apa yang ditanyakan tadi. Berapa lama jarak? Ada yang mengatakan 3 hari dari meninggalnya. Ada yang mengatakan sebulan. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan 3 sebulan. Pendapat yang keempat juga ada yang mengatakan selama jasadnya belum hancur. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat di atas kubur berlaku bagi siapa saja yang dari orang yang diwajibkan sholat atas mayat tersebut saat matinya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat di atas kubur boleh selamanya kapan saja. Nah, ini tidak mengapa. Tetapi pendapat yang dikuatkan wallahu alam bahwa sholat di atas kubur tidak memiliki waktu yang tertentu, batasan yang tertentu yang tidak sah sholat setelahnya. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena tidak sah dalam pendalilan untuk membatasi sesuatu dari dalil-dalil yang ada. Nah, dan ini adalah pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i. Nah, wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Untuk pertanyaan via chat tadi sudah terwakilkan dengan jawaban Ustadz pertanyaan sebelumnya. Maka kita lanjutkan untuk penanya langsung. Yang kedua ada Ibu Yuniarti. Kami persilakan. Bu Yuniarti, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi, saya tuh pernah mengikuti acara 40 harian tuh, Pak Ustadz. Jadi, sesudah orangnya dikubur di situ juga. Nah, orangnya itu yang kena musibah. Nah, pas 40-nya 7 harinya itu diadakan di acaranya di kuburan itu, Pak Ustadz. Jadi di kuburan tuh digelar tikar, terus mengadakan acara makan-makan. Nah, saya itu pernah mengikuti acara itu, Pak Ustadz. Itu termasuk perbuatan musik apa enggak, Pak Ustadz? Jika sebenarnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Perbuatan tersebut tidak menunjukkan kepada kesyirikan, akan tetapi lebih kepada tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha 40 hari kemudian makan-makan di sisi pekuburan Khadijah atau di sisi pekuburan Hamzah bin Abdul Muttalib atau di sisi pekuburan 3 anaknya perempuan dan 3 anaknya laki-laki. Belum ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Ya, jazakallah yang atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz yang masuk ke chat. Coba bacakan. Pertanyaannya dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila ada satu kuburan di halaman masjid yang posisinya jika sholat berarti kuburan berada di belakang jamaah? Apakah tetap tidak dibolehkan sholat di masjid tersebut? Barakallahu fikum Ustaz dan tim panitia. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jika pekuburan tersebut masih dalam satu area masjid, area tanah masjid, dan tidak ada pembeda antara tanah masjid dengan tanah pekuburan, maka pada saat itu diharamkan sholat di masjid tersebut. Diharamkan sholat di masjid tersebut. Dan seseorang hendaknya dia sholat jauh dari kuburan di masjid yang tidak ada pekuburannya. Wallahu a'lam. Nah, nanti terjadi khilaf di antara para ulama apakah sholat di masjid tersebut dia kalau sholat juga sah atau tidak. Wallahu a'lam. Pendapat yang kita kuatkan adalah tidak sah dan juga batil sholatnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah Ustaz ini sudah kita bacakan semua pertanyaannya dan mungkin ada jamaah yang ingin bertanya langsung lagi kepada Ustaz. Kami masih berikan kesempatan, masih ada waktu beberapa menit. Ya, silakan Ummu Ammar bisa bertanya langsung pada. Ya, jazakumullahu khairan, host, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Yang ingin ditanyakan terkait dengan hadis terakhir bahwa bila amalan sholatnya jelek, maka semua amalannya menjadi jelek. Nah, penjelasan amalan semuanya ini maksudnya yang seperti apa ya Ustadz? Atau misalnya kalau kita bersedekah, sedekahnya jadi jelek. Atau contoh yang lainnya mungkin Ustadz bisa mencerahkan, jazakumullahu khairan. Pahami hadisnya dengan secara lahiriah saja bahwa sholat penentu seluruh amal. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Baik itu amalan yang berkaitan dengan ucapan lisan, zikir, doa, kemudian nasihat, atau amalan yang berkaitan dengan anggota hati, kolbu, bersyukur, tawakal, atau amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Maka pada saat itu, jika sholatnya baik, maka seluruh anggota yang mengerjakan amal ibadah itu akan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Yang tadi sudah paham Bu? Jadi seluruh amal Bu. Iya Ustadz. Nah. Akan dicerna kembali Ustadz, insya Allah. Ustadz yang kedua pertanyaannya adalah, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana melihat fenomena yang terjadi saat ini. Misalnya ada kerusuhan di satu peristiwa dan akhirnya banyak kematian ada di sana. Dan banyak sekali orang-orang datang bawa bunga, berdoa dari berbagai agama. Kemudian ada juga yang sholat di sana, Ustadz. Dan ini fenomenanya kami lihat di luar negeri. Kalau di luar negeri meninggal memang banyak, Ustadz. Bawa bunga, kemudian bunganya ditaruh di tempat kejadian. Bahkan ada di bangsa tertentu di sini, dia pasang tugu atau foto dan ada kayak perayaannya Ustadz. Nah ini terjadi juga di kalangan muslim Ustadz. Jadi bagaimana menasihati khususnya untuk anggota keluarga kami yang ikut-ikutan seperti itu. Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tata cara bertakziah bagi seorang muslim untuk memberikan
rasa semangat kepada muslim lainnya sudah dijelaskan dalam syariat Islam, yaitu seseorang mendoakan dengan doa-doa yang baik. Di antaranya adalah ahsanallahu aza'ak wa a'zama ajrak wa ghafara al-mayit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kesedihanmu, melipatkan pahala atas musibah yang kau dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal di antara keluargamu. Nah, ini adalah tata cara bertakziah bagi kaum muslimin yang ikut merasa sedih saat seseorang dari kaum muslimin meninggal. Nah, begitu juga dalam konteks yang ditanyakan, yaitu keluarga dari kaum muslimin yang terjadi kerusuhan di sebuah lapangan sepak bola misalkan, maka banyak yang meninggal, maka pada saat itu kita merasa sedih dan memberikan optimisme, semangat kembali setelah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sikap kita menjelaskan tentang bagaimana tata cara bertakziah apabila ada saudara muslim yang meninggal keluarganya. Bukan malah kita mengadakan acara-acara yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan lebih condong kepada menyerupakan diri dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Iya Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallah. Assalamualaikum. Ada jemaah semuanya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya secara khusus dan untuk kami semua secara umum. Dan Ustaz, ini ada satu lagi jemaah yang raise hand. Masih diizinkan atau tidak Ustaz? Silakan. Baik. Silakan untuk penanya atas nama, saya nggak tahu ini namanya karena pakai angka. Mohon maaf. Silakan Bapak atau Ibu yang resen. Assalamualaikum Pak Ustadz dan host. Ya, saya dari New York juga. Saya mau menanyakan Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi bicara kalau ada masjid di lingkungan pekuburan, kita tidak boleh sholat di lingkungan kuburan itu karena hukumnya haram. Nah, kejadian ini Pak, memang ada masjid di daerah saya ini kejadiannya, itu masjidnya itu di lingkungan pekuburan Pak. Nah, kira-kira Pak yang saya akan tanyakan, berapa jarak antara masjid dan pekuburan itu Pak, yang sah atau dan tidak sahnya Pak? Karena itu dekat sekali dan kuburan Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas penerangannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pekuburan yang masuk ke dalam tanah masjid adalah yang menyebabkan akhirnya, saya ulangi, pekuburan yang masuk ke dalam tanah masjid yang menyebabkan akhirnya tidak bisa sholat di dalam masjid tersebut adalah pekuburan yang ada di dalam satu area masjid. Satu area masjid dan tidak ada jarak tertentu yang ditentukan di dalam syariat Islam. Yang saya maksud begini, saya gambar kalau seandainya ada masjid ya, kemudian setelah itu ada pekuburan ya, ini misalkan ini gambar, ini masjid ya, ini masjid, kemudian anggap saja kiblatnya di sini menghadap sini ya, kemudian pekuburannya itu di sini, nah pekuburannya di sini, sedangkan area masjidnya itu nah ini tanah masjidnya nih. Dari mana kita tahu tanah masjidnya? Dari pagarnya.
Sedangkan ini bangunannya, ini luas bangunannya, ini luas tanahnya. Nah, kalau seandainya pekuburannya masih di dalam area tanah masjid, meskipun tidak di dalam masjid, di dalam bangunan masjid, maka pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, tetap tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Ya, tetap tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah bangunan masjid. Kemudian ini adalah tanah masjid. Kemudian di sini kuburnya, atau di sini kuburnya nih. Ini biasanya sama yang sini. Nah, tidak masuk ke dalam masjid memang. Tidak masuk ke dalam masjid. Tetapi dia masih dalam satu area masjid dan tidak ada pemisah antara masjid dengan tanah kuburan tersebut, maka tidak diperbolehkan sholat di dalam masjid tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke pekuburan. Nah, wallahu alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya tadi. Dengan ini kami cukupkan Ustaz sampai sini majelis kita pada kesempatan kali ini. Ana mohon izin penutupan Ustaz. Nah, Alhamdulillah jemaah semuanya kita telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan pada kami. Banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz. Kemudian kami ucapkan pula terima kasih kepada para jamaah semuanya, jamaah bimbingan mengaji dimanapun berada, terkhusus untuk yang di Emirat. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi waktu yang kita luangkan untuk hadir pada majelis kali ini. Kemudian semoga dimudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun perkataan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. barakallahu fiik, jazakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu.